Bagian permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau lebih kenampakan disebut A. Daerah, B. Zona, C. Wilayah, D. Area, E. Kawasan. Pembahasan soal nomor 1 yaitu wilayah adalah suatu bagian ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri khas atau karakteristik sendiri yang membedakannya dari wilayah lain di sekitarnya. Adapun karakteristik khas pada suatu wilayah meliputi aspek fisik dan sosial budaya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Wilayah. Teori yang menggambarkan bahwa pusat pertumbuhan seperti titik tengah pada simpul yang berbentuk segi enam atau heksagonal dikemukakan oleh A. Christeller, B. Bodeville, C. Perroux, D. Friedman, E. Karski. Pembahasan soal nomor 2 yaitu Walter Christeller mengemukakan mengenai teori pusat pertumbuhan atau teori pusat pelayanan. Dalam teorinya, diungkapkan jika kondisi fisik suatu wilayah dan kesuburan tanah seragam dan tingkat hidup penduduknya seragam, akan tumbuh pusat-pusat pelayanan tersebut dituangkan ke dalam pola keruangan yang seperti segi enam yaitu heksagonal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 yaitu A. Christeller. Wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan dengan garis melingkar disebut wilayah. A. Uniform, B. Nodus, C. Homogenus, D. Formal, E. Fungsional. Pembahasan soal nomor 3 yaitu suatu wilayah yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan melalui garis melingkar disebut dengan wilayah fungsional, yaitu jawabannya E. Terdapat soal nomor 4 yaitu contoh wilayah fungsional, yaitu di sini saya menjelaskan dulu wilayah dibagi menjadi dua tipe, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu adalah wilayah yang ada keterkaitan fungsional dan didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, wilayah fungsional sendiri dapat dicirikan dengan adanya aktivitas atau kegiatan yang saling berhubungan. Di dalam opsi terdapat wilayah pantura itu apa kota-kota yang dibangun oleh beberapa pusat kegiatan yang dihubungkan jaringan jalan. Wilayah ini strategis dalam perekonomian nasional. Maka dari itu, jawaban nomor 4 itu terdapat di opsi E yaitu wilayah pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, berdirinya kami di sini bukan karena tidak diberi kursi, namun kita ingin presentasi. Kami ingin membahas soal nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 yaitu arus pelajar atau mahasiswa dari suatu kota ke kota lainnya merupakan arus yang bersifat A. Ekonomis, B. Politik, C. Sosial, D. Informasi, E. Pendidikan. Jawabannya adalah E. Pendidikan. Pembahasannya yaitu kemudahan transfer ke ruangan merupakan kemudahan perpindahan ruang. Kemudahan transfer berupa arus pelajar atau mahasiswa dari suatu kota ke kota lainnya merupakan arus yang bersifat pendidikan. Hal ini dikarenakan arus pelajar atau mahasiswa ini memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan. Lalu soal selanjutnya adalah nomor 6. Faktor alam yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah adalah A. Jenis tanah, B. Sumber daya alam, C. Iklim, D. Topografi, E. Sumber daya alam. Jawaban yang benar adalah D. Topografi. Faktor alam yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah adalah topografi. Kota yang terletak di dataran rendah lebih cepat berkembang dari kota yang terletak di dataran tinggi. Hal ini karena berkaitan dengan aksesibilitasnya. Semakin mudah untuk dijangkau, maka semakin berkembang wilayah tersebut. Sebagai contoh adalah kota Surabaya yang menjadi kota maju di Indonesia. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat diterima dengan jelas oleh semua penonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardiansyah dari kelompok 6 akan menjawab soal nomor 7. Pada soal nomor 7 dijelaskan pemilihan lokasi industri yang didasarkan pada biaya angkutan terendah dikemukakan oleh titik.
A. Alfred Weber, B. Christaller, C. Van Tunen, D. August Lodge, E. Everett Lee. Pada kelima opsi tersebut, opsi yang benar adalah A. Alfred Weber, karena teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Alfred Weber adalah memperhitungkan beberapa faktor spasial mengenai ruang tempat untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk pembangunan pabrik. Menurut Alfred Weber, faktor penentu lokasi industri dapat digolongkan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor regional dan faktor aglomerasi atau deglomerasi. Weber menggunakan istilah triangle location atau segitiga lokasi untuk menentukan lokasi terbaik untuk industri atau pabrik yang dianalisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan nomor 8. Penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW dilakukan pada lingkup A. Nasional, B. Provinsi, C. Kabupaten Kota, D. Kecamatan, E. Site Planning. Jawabannya adalah C. Kabupaten. Pembahasannya, penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW diperlukan di setiap wilayah kota kabupaten. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pembangunan yang ada pada ibu kota negara atau ibu kota provinsi saja. Akan tetapi, penyusunan RT/RW yang dilakukan oleh kabupaten kota juga harus mengacu dan selaras pada RT/RW pada lingkup nasional dan provinsi. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Kabupaten. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan pasti menjelaskan jawaban yang sudah kami jawab. Kita mulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Aurelia. Nama saya Anjana Usman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Penny Desta. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Di sini saya akan membacakan nomor 9. Hubungan antara dua wilayah atau lebih yang menimbulkan gejala baru disebut. Jawabannya adalah C. Karena interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah yang menimbulkan gejala baru. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 10. Soalnya, Kalimantan Timur merupakan kota pengembangan yang menginduk pada pusat pertumbuhan kota, yaitu jawaban yang benar adalah E. Samarinda. Kenapa? Karena Kalimantan Timur merupakan wilayah pembangunan utama C yang berpusat di Balikpapan dan di Samarinda, dan juga maraknya kegiatan penambangan batu bara dan juga sumber daya energi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tata hewang usaha menurut para ahli sama pengertian wilayah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Heblan Ramadan Putra. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Rehan Sultan. Perkenalkan, nama saya Gilang Hamadan. Perkenalkan, nama saya Fajar Novalingga. Baik, untuk itu langsung masuk aja ke pengertian wilayah. Jadi menurut para ahli, menurut A.Z. Harkson, wilayah merupakan suatu kesatuan yang mencakup bumi yang diantaranya ada berbagai unsur seperti tanah, air, makhluk hidup dan lingkungan hidup, dan lain-lain. Menurut UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya, yang batas dan wilayahnya berkaitan dengan sistem administratif dan sistem fungsional. Dapat disimpulkan dari kedua sumber yang tadi telah disebutkan mengenai pengertian wilayah. Jadi wilayah adalah suatu zona yang memiliki karakteristik khusus dan dibatasi oleh batas fisik. Karakteristik khusus yang dimaksud yaitu wilayah mempunyai
ciri alam maupun ciri sosial yang berbeda dari wilayah lain. Sedangkan yang dibatasi oleh batas fisik yang dimaksud yaitu wilayah tersebut memiliki penanda yang bisa membedakannya dengan wilayah lain. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 yaitu tentang apa? Tata ruang. Ya, jadi soal nomor 2 bagian B, apa yang dimaksud dengan tata ruang menurut Sujarto? Jadi menurut Sujarto, tata ruang adalah sebagai perwujudan yang berkaitan dengan struktur beserta pola pemanfaatan ruang dalam bentuk kehidupan. Di mana unsur-unsur seperti lautan, udara, tanah, dan daya saling terikat dengan aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Sudah semua. Sekian penjelasan dari kami tentang unsur wilayah dan tata ruang wilayah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Galang Pangestu dari kelas 12 IPS 4 akan membahas soal nomor 3 bagian B, yaitu sebutkan perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang pertama, pembedanya yaitu ada sifat. Wilayah formal itu lebih bersifat homogen, sedangkan wilayah fungsional bersifat heterogen. Arti bersifat homogen ini adalah bahwa wilayah homogen yaitu wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik. Misalnya kayak dari bahasa, agama, budaya, sistem sosial masyarakat, dan sebagainya. Lalu wilayah fungsional bersifat heterogen, artinya dicirikan seperti Jabodetabek yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. Yang kedua, pembedanya adalah adanya perubahan atau tidak. Wilayah formal bersifat pasif dan statis karena wilayah formal ini menyangkut segala hal yang sifatnya sulit diubah, kayak tadi bahasa, agama, budaya, sistem sosial masyarakat, dan sebagainya. Itu tuh sulit diubah dalam wilayah formal ini karena bersifat homogen tadi. Lalu yang kedua, wilayah fungsional ini bersifat aktif dan dinamis karena menyangkut hidup sosial masyarakat. Jika kehidupan sosial dalam masyarakat itu ada kesulitan atau kendala, maka yang tadi wilayah fungsional ini sifatnya aktif dan dinamis. Sulit dalam arti mudah untuk adanya perubahan karena adanya keterkaitan dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Yang ketiga, pembedanya yaitu ciri. Wilayah formal memiliki ciri fisik yang terlihat jelas karena mudah sekali kita menentukan wilayah formal itu dari bahasanya, dari agamanya, atau sebagainya. Misalnya Bandung, dilihat secara fisiknya itu dari bahasa menggunakan bahasa Sunda, seperti itu. Lalu wilayah fungsional mempunyai ciri yang sulit diketahui. Karena itu tadi, wilayah fungsional itu terdiri dari beberapa wilayah, misalnya kayak tadi Jabodetabek itu memiliki keterkaitan antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, sehingga ketika kita menentukan ciri-ciri dari wilayah fungsional itu sulit untuk kita mengetahuinya. Lalu yang keempat ada hubungan ketergantungan. Wilayah formal ini memiliki sifat ketergantungan yang tidak terlihat jelas, sedangkan wilayah fungsional memiliki sifat ketergantungan yang terlihat jelas. Karena wilayah formal ini memiliki sifat homogenitas, maka ketergantungan dalam wilayah tersebut tidak terlihat jelas. Wilayah formal ini kan memiliki sifat yang karakteristik yang sama, mulai dari bahasa, agama, maka ketergantungan di wilayah tersebut itu pun sulit untuk terlihat jelas.
Lalu wilayah fungsional ini memiliki sifat ketergantungan yang terlihat jelas. Mengapa terlihat jelas? Karena tadi wilayah fungsional itu adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya seperti tadi Jabodetabek. Jabodetabek itu ketergantungannya sangat terlihat jelas sekali. Misal Jakarta sebagai pusat perdagangan, Bogor sebagai supply, Tangerang misalnya sebagai penyuplai bahan baku juga, lalu Bekasi sebagai tempat distributor. Maka dari wilayah-wilayah tersebut terlihat jelas sekali ketika Bogor sebagai penyuplai bahan baku dan di kota lain di antara Jabodetabek itu ada yang mengolah bahan baku, maka Jakarta pun di situ berperan sebagai tempat pusat pemasaran atau perdagangan. Maka Jabodetabek ini memiliki satu kesatuan fungsional karena keterkaitan antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 4 bagian B yaitu uraikan pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Jawabannya adalah pembagian wilayah ditunjukkan untuk pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan merata, baik di wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan utama yang masing-masing dipimpin oleh kota-kota besar, seperti wilayah pembangunan utama A berpusat di kota Medan, wilayah pembangunan utama B berpusat di kota Jakarta, wilayah pembangunan C berpusat di kota Surabaya, dan pembangunan wilayah D berpusat di kota Makassar. Adapun pembagian wilayah utama seperti tabel di atas. Nomor 5 yaitu deskripsikan konsep kristaler dalam hierarki tempat sentral. Jawabannya yaitu dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Hierarki 3, struktur ini disebut kristaler sebagai asas pasar, dalam arti semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral harus sesedikit mungkin. Hierarki 4, struktur ini disebut kristaler sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan 2 kota. Jalan penghubung 2 kota ini hendaknya berjalan pendek dan lurus. Hierarki 7, menurut kristaler, daerah ini sesuai dengan asas pemerintahan. Asas pemerintahan lebih ditekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tidak berpenghuni di pinggirnya. Sekian pembahasan dari kami.